Universitas Negeri Padang, Prodi Ilmu Administrasi Negara, dengan saya sendiri, Saradi Aulia. Ada rekan saya Tiffany Mediana. Saya Sri Permata Putri. Saya David Pagiloli. Saya Khaira Azahra. Izin menjelaskan Pak, kedatangan kami untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih Pak sistem hukum yang ada di Indonesia itu di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ini Pak. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Adistio Prabowo, saya koordinator di bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Sebenarnya sistem hukum di Indonesia itu, sistem hukum di dunia ini itu sebenarnya cuma ada dua. Sistem hukum Eropa kontinental atau yang biasa kita sebut civil law, atau sistem hukum common law. Indonesia itu mengadopsi sistem hukum Eropa kontinental. Kenapa kok Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental? Ada yang tahu? Karena kita jajahan Belanda. Betul. Tuh. Nah, sistem hukum Indonesia seperti itu, berasal dari Belanda. Jadi hukum itu pun ada yang bersifat hukum itu hukum publik, ada hukum privat. Nah, ketika ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu kan berarti undang-undang. Dia mencabut beberapa undang-undang. Otomatis undang-undang ini sudah ada peraturan pelaksananya di PP. Otomatis PP-nya juga dicabut. Otomatis dengan adanya undang-undang ini, undang-undang lain menyesuaikan, PP-nya menyesuaikan 3 tahun waktu yang normal untuk menyesuaikan seluruh aturan yang ada di tindak pidana. Jadi gini Pak, ada satu pertanyaan nih Pak. Gimana sih Pak tugas pokok dan fungsi utama dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat itu Pak? Oke. Kalau kita bicara tentang tugas pokok fungsi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, kita tidak terlepas dari tugas pokok fungsi dari lembaga kejaksaan itu sendiri. Kejaksaan adalah lembaga negara atau pemerintah yang melaksanakan kekuasaan hukum di bidang penuntutan. Ketika jaksa ada di persidangan disebut penuntut umum, dia adalah wakil dari negara. Ingat-ingat itu. Jaksa itu wakil negara untuk menghukum orang, menuntut orang. Sedangkan hakim yang memvonis. Kekuasaan kehakiman disinilah yang independen, tidak boleh dicampur aduk, diganggu oleh kekuasaan yang lain. Lanjut pertanyaan tadi. Apa tugas pokok fungsi dari kejaksaan di Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi? Pada prinsipnya tugas pokok fungsi kita di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat itu adalah penjabaran dari tugas pokok fungsi Kejaksaan RI. Salah satu tugas pokok fungsi kita itu adalah melaksanakan kekuasaan hukum di bidang penuntutan, melakukan penuntutan terhadap perkara pidana umum. Tugas lainnya adalah melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Pada prinsipnya seluruh tindak pidana yang ada di KUHP adalah pelanggaran HAM, tapi bukan HAM berat. Nah, HAM berat itu cuma ada 3, genosida, pemusnahan massal, kejahatan terhadap kemanusiaan, itu kayak kasus neonazi. Kalau misalnya yang di Kota Padang ini Sumatera Baratnya itu ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak pernah. Kamu pernah lihat orang Padang di bumi hanguskan? Nggak. Suku Minang di bumi hanguskan? Berarti nggak ada. HAM berat itu harus terorganisir. Jadi selain itu kita melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang Pitsus. Untuk di bidang Datun, kita sebagai jaksa pengacara negara terhadap perkara perdata dan tun atas dasar surat kuasa khusus. Kita bisa mendampingi negara terhadap memberikan bantuan hukum, memberikan pelayanan hukum, memberikan tindakan hukum lainnya. Dan tindakan hukum lainnya itu sangat luas, termasuk membubarkan PT itu kejaksaan bisa. Itu wewenang dari Datun. Ya, itu nanti keluar dari ruangan saya paling pojok di sana itu ruangan Datun. Terus kita mempilotkan suatu perusahaan itu bisa. Terus kemudian membubarkan perkawinan itu bisa. Jadi secara garis besar tugas wewenang fungsi kejaksaan ya dalam melaksanakan fungsinya secara garis besar ya ada di Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri pasal 30, nanti silakan dibaca ya. Saya Khaira Azahra akan bertanya Pak. Salah satu tugas dari Kejaksaan Tinggi ialah melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus yang ada di provinsi. Jadi menurut Bapak, bagaimana keterbukaan informasi terhadap kasus yang diselidiki dan bagaimana batas-batas informasi yang diberikan kepada publik agar tidak mengorbankan keamanan dan kenyamanan terkait pihak yang terkait? Oke. Di Kejaksaan sendiri berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tahu nomor berapa? Nggak tahu, baca. Jadi keterbukaan informasi publik itu sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Informasi Publik. Itu wajib ya. Seluruh kementerian, lembaga wajib harus punya pejabat PPID. Semua ada, tidak hanya kejaksaan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berlaku juga untuk lembaga kalian, kampus.
Ya, tidak ada informasi yang ditutupi, informasi publik terbuka sifatnya. Ketika itu tidak diberikan, maka audiens atau peminta layanan dapat melaporkan ke Komisi Informasi Publik. Beberapa minggu lalu saya mendapat informasi bahwa Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat menangkap para pelaku tindak pidana korupsi proyek ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru, Pak. Nah, gimana sih Pak langkah-langkah yang diambil oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat dalam menangani kasus korupsi tersebut, Pak? Padang Pekanbaru sebenarnya yang kemarin kita lakukan penahanan itu adalah proyek jilid kedua. Jilid pertamanya sudah putus. Terus kemudian dari putusan di tahun 2022 tersebut, ingkrah di tahun 2023, ada beberapa yang memang tertinggal. Tertinggal itu karena alasan penyidikan, sehingga dengan ada putusan hukum tersebut, maka kita melanjutkan lagi penyidikan terhadap sisa-sisa dari penanganan tindak pidana korupsi. Jadi dari penerima itu ada sebagian yang belum dinyatakan sebagai tersangka. Dan kemarin kita sudah menyatakan sebagai tersangka ada 12 orang, yang satu meninggal dunia. Jadi yang kita jadikan tersangka itu adalah dari pihak BPN-nya, kemudian dari pihak penerimanya. Kenapa kok penerima itu kita jadikan tersangka? Karena orang tersebut tidak berhak untuk menerima ganti rugi, yang mana itu tanah negara sebenarnya. Tanah negara yang disulap sama teman-teman BPN menjadi tanah yang mereka yang punya hak. Nah, awal mulanya dari sana sebenarnya. Sampai dengan saat ini penanganan perkara masih di tahap penyidikan, ya, belum dilimpah. Kalau masih penyidikan berarti masih ada di penyidik. Ketika nanti kita limpah ke persidangan, maka itu tahapannya tahap penuntutan. Tahap di persidangan itu tahap penuntutan, gitu ya. Tahapannya sementara masih penyidikan. Jadi Pak, perkenalkan saya Fani. Di sini saya mau menanyakan tentang kolaborasi Kejaksaan Tinggi dengan instansi lain. Apakah Kejaksaan Tinggi ini melaksanakan kolaborasi dengan lembaga hukum atau instansi lainnya? Dan kalau iya, bagaimana cara bentuk kerjasamanya? Jadi bentuk kerjasamanya, bentuk kerjasama penanganan perkara. Namun lebih ke sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jangan diartikan kerjasama itu artinya ini nih penyidikannya polisi acak-acakan, tolong dong Pak Jaksa diterima, kita kerjasama yang baik. Tidak seperti itu. Berarti diselesaikan sendiri-sendiri gitu ya? Sendiri-sendiri. Kita punya juktif, kita punya kewenangan masing-masing. Jaksa berhak menolak perkaranya polisi. Ketika kita bersidang di pengadilan, kita kenal sama hakimnya, kita bilang, Pak Hakim, kita tuntut sekian, Bapak putus sekian doang gitu. Itu kan sudah larinya ke suap gratifikasi. Gitu. Kerjasama seperti apa yang dimaksud? Kerjasama kita profesional, artinya kita melakukan penuntutan, hakim bebas memutus. Tetap ada koridor batasan-batasan yang wajib kita penuhi. Profesionalisme kita itu, ya. Dan Pak, perkenalkan saya Sri Permata Putri. Sebagai institusi penegak hukum yang terus berinovasi, tentu saja Kejaksaan Tinggi tidak lepas dari perkembangan teknologi. Jadi bagaimana pandangan Bapak mengenai pengaruh teknologi dalam penegakan hukum di Indonesia? Oke, jadi dunia berubah. Teknologi selalu akan tumbuh dan berkembang. Ya. Kejaksaan, terutama Kejaksaan Republik Indonesia, selalu akan berkembang dan berinovasi. Dulu ketika kita buat surat, ya, kita manual disposisi. Sekarang kirim barcode. Ya. Nah, ini kan kasih contoh surat pakai barcode. Ini contoh dalam hal persuratan. Ya. Sekarang sudah paperless, tanda tangan, barcode. Bagaimana cara mengetahuinya? Ini tinggal di-scan. Ya. Nanti di-scan, penandatangannya akan muncul kapan ditandatangani. Jadi ketika pimpinan bikin surat, tidak perlu lagi mengirim kantor pos. Di bidang hukum, pelaporan tindak pidana korupsi tidak hanya sekarang melalui surat, datang ke kantor, bikin laporan aduan, tapi melalui website, melalui internet, melalui aplikasi, semua sudah bisa. Sekarang semua sudah serba internet. Jadi memang mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan itu.